Gue ini melihat sosok yang kalau dibilang perempuan itu mukanya kasar kayak laki, tapi kalau dibilang laki sosoknya itu kayak seperti perempuan. Dan gue melihat dia itu makan kayak semacam hati sapi. Halo guys, balik lagi di YouTube channelnya Dunia Maya dalam Misteri. Kali ini gue mau ngebawain cerita pengalaman pribadi gue sendiri guys. Pribadi gue yang ya sedih sih, tapi ada horornya juga. Mau tahu ceritanya seperti apa? Cerita selengkapnya seperti apa? Kita lihat yang satu ini. Guys, jadi gue punya pengalaman yang menurut gue gak enak banget. Dan gue gak suka. Udah gitu, berawal tuh semuanya tuh dari mimpi, tapi itu menjadi nyata dan menjadi malapetaka buat gue sendiri gitu guys. Awalnya gue itu hamil anak ketiga. Itu di bulan Maret bulan tahun ini, Maret tahun ini 2023. Nah, usia kandungan gue itu udah masuk usia 6 minggu. Senang banget dong ya pastinya. Gue jaga, gue ngerasa diri gue nih sehat, gue gak mabok, gue sehat lah gitu. Makanan apapun gue makan gitu yang istilahnya nggak bikin gue mabok. Buah-buahan, makanan yang bergizi tuh selalu gue konsumsi gitu. Sakingnya gue tuh bahagia banget, saking gue tuh excited banget gitu karena kehamilan anak gue yang ketiga. Menginjak usia ke 8 minggu, dokter nyaranin buat gue USG untuk melihat perkembangan janin dari si bayi ini. Akhirnya gue datang lah nih ke klinik. Kebetulan rumah gue juga deket sama klinik, jadi kayak keluar pintu komplek udah depannya udah klinik bersalin gitu. Nah gue tuh datang ke situ. Nah dokter bilang katanya kandungan gue itu nggak berkembang. Tapi gue ngerasa gue tuh sehat-sehat aja. Gue ngerasa kandungan gue tuh nggak apa-apa, it's okay gitu. Kandungan gue tuh sehat-sehat aja, baik-baik aja. Dan gue tuh nggak ngerasa adanya perubahan apapun di dalam perut gue, di dalam diri gue tuh gue nggak ada rasa apa-apa. Merasakan kehamilan yang sehat aja gitu. Tapi dokter kandungan bilang janin gue itu nggak berkembang. Nah, gue nih sempet cerita sama suami gue. Suami gue ngomong, udah nggak usah dipikirin, kalaupun memang apa tidak berkembang ya nggak apa-apa gitu, nanti juga Allah kasih jalan yang terbaik. Sakingnya gue udah bersedih gitu, gue diajak jalan nih sama suami gue, muter-muter di daerah dekat rumah gue. Gak jauh-jauh banget sih, gue tuh muternya ke belakang rumah, terus ke kompleks perumahan sebelah gitu. Nah gue tuh ngelewatin aula badminton, nah gue tuh ngelewatin itu. Cuman pas gue lewatin itu, gue ngerasa kayak ada yang aneh gitu, kayak ada yang aneh. Padahal emang setiap hari, setiap kali gue jalan muter-muter, gue, anak gue, ibu gue, atau suami gue itu selalu ngelewatin gor ya, gor namanya, gor itu. Dan gue nggak pernah ngerasa apa-apa. Tapi pada malam itu, pada hari itu, gue diajak jalan-jalan sama suami gue ngerasa ada yang aneh gitu. Kayak gue ngerasa, ih kok ini serem banget ya gitu, kok ini rasanya nggak enak banget ya gitu. Sampai gue lewat situ udah selesai, sampai rumah gue merinding aja nih, merinding aja. Tapi gue nggak bilang sama suami gue cuek aja. Gue pikir ya gue masuk angin biasa gitu. Nah pas gue tidur malamnya, gue tuh ngimpi. Di sana tuh gue tiba-tiba posisi gue tuh ada di suatu gedung, ada di suatu ruangan gedung yang besar. Ya bisa dibilang tuh kayak gor gitu juga, cuman gue ada di pintu masuk gitu. Nah gue lihat di pojokan itu ada orang. Jadi posisi dia jongkok itu tingginya itu melebihi tinggi manusia pada umumnya gitu. Dan perawakannya tuh gede banget gitu, pakai baju putih, rambutnya panjang, ngebelakangin gue. Sampai gue tuh dengar suara gini,
Nah posisi tangannya tuh begini. Jadi dari belakang gue ngeliat nih posisi tangan ini kiri kanan itu lagi begini. Terus palanya dia nunduk begini. Palanya dia nunduk begini gini gitu sambil ada suara kayak seolah-olah tuh gue ngelihat orang lagi makan buah semangka gitu. Gue di mimpi gue itu gue nggak ngerasa gue takut, nggak ngerasa gue khawatir atau apa gitu. Cuman di mimpi gue itu gue kepo gitu, kok itu orang bisa gede banget, jog-grokannya dia dengan tongkrongan gayanya dia yang kayak gitu, kok ini beda ya gitu. Tapi so far bajunya tuh putih, rambutnya panjang gitu, dia lagi jongkok gitu. Gue deketin ya, jarak berapa meter dari dia ngerasa kayak gue ngedeketin. Jadi pas dia terus dia berhenti begini, terus dia agak nengok ke samping gini. Nah gue ngeliat tuh muka sebelahnya doang, dia nengok ke samping gini. Gue berhenti, posisi gue jalan, gue berhenti gini, terus dia balik lagi, terus dia begini lagi, kayak kita lagi makan semangka gimana sih gitu. Suaranya tuh berisik banget gitu, kayak gitu. Nah sambil gue deketin lagi, setiap kali gue mendekat dia tuh kayak berhenti terus dia tegak gini sambil dia jadi nggak berani nengok langsung ke gue guys. Jadi kayak cuman nyamping begini, terus gue diam, dia balik lagi, terus dia kayak posisi makan lagi. Sampai pada akhirnya di mimpi gue itu benar-benar gue posisinya ada di samping dia. Setelah gue berada di posisi dia di mimpi gue ngelihat jelas banget itu mukanya, itu tangannya, apa yang dia makan itu gue ngelihat jelas banget. Jadi sosok ini bisa dibilang cowok, tapi dia itu kayak perempuan gitu, kayak cowok tapi kayak perempuan gitu. Terus dia tuh nggak punya ini nih, dia nggak punya ini nih, belahan ini dia nggak punya sama sekali, dia nggak punya belahan. Terus hidung kan manusia nih ada kayak legokan gini kan, gini legokan gini. Kalau dia nggak punya, jadi kayak dia lurus gini, mukanya tuh putih. Nah yang gue lihat itu pas dia nengok ke samping gini, dia natap muka gue tatap-tatapan sama dia. Yang gue lihat dia itu di sininya dia itu udah berdarah-darah guys. Di sini dia udah berdarah-darah, giginya dia runcing. Gue tuh di mimpiku gue sempet ngelihat apa yang dia pegang gitu, tangannya gue merhatiin gitu. Jadi tangannya dia itu panjang, gede, terus keriput warna putih, kukunya pun panjang-panjang. Nah pas begini yang gue lihat itu cuma kayak gumpalan darah seperti hati sapi, tapi sebagian udah nggak ada. Di situ gue shock. Tiba-tiba gue sadar itu gue udah dibangunin sama suami gue. Jadi gue udah ditabokin nih sama suami gue. Dan suami gue cerita, mama tidur, gue maksudnya, mama tidur, tapi tangan mama ke perut mama, terus masukin ke mulut mama. Dari perut mama masukin ke mulut mama. Dari perut mama masukin ke mulut mama. Sampai ditahan sama suami gue. Kata suami gue, makan apa gitu kan. Buang nggak. Ini versi suami gue yang cerita ya. Buang nggak gitu. Dan gue nggak hilangin itu gitu. Gue nggak ngerasa gue seperti itu. Gue ngerasanya tuh di mimpi gue tuh gue ketemu sosok itu, tapi di dunia nyata yang suami gue lihat itu, yang suami gue sadarkan gue itu, posisi gue itu lagi megangin perut gue, terus masukin apa gitu ke mulut. Jadi kayak gue kayak ngunyah makanan gitu, Sadar-sadarnya gue udah ditabok-tabok. Pas sadar gue kaget gitu, posisi tangan gue lagi dipegangin gini sama suami gue dan posisinya lagi begini. Terus gue langsung, kenapa ya, gue bilang gitu, mama makanin apa gitu, mama megang perut terus langsung masukin ke mulut, masukin ke mulut, mama makan apa? Gue bingung, gue nggak makan apa-apa gitu, gue nggak makan apa-apa. Justru yang gue lihat di mimpi gue ini melihat sosok yang kalau dibilang perempuan itu mukanya kasar kayak laki, tapi kalau dibilang laki sosoknya itu kayak seperti perempuan. Dan gue melihat dia itu makan
kayak semacam hati sapi, tapi hati sapinya itu sebagian udah hancur gitu guys, udah geroak lah ibarat katanya. Gue cerita sama suami gue kan apa adanya, terus kata suami gue, enggak gitu, mama itu megangin perut langsung masukin ke mulut, mama megangin perut langsung masuk ke mulut, terus mama ngunyah gitu, terus mama tuh kayak sambil dengir hahaha. Jadi gue tuh kayak seolah-olah kayak gue senang gitu, gue happy gitu loh. Udahlah, akhirnya suami gue bilang ya udahlah nggak usah dipikirin, kata suami gue, mungkin ini cuma mimpi aja gitu, ya udahlah gitu, baca doa lah, tidur gitu. Udah nih ya guys, ya udah gue ngerasa itu semua mimpi gitu kan, mimpi serem buat gue gitu, udahlah. Nah setelah kejadian mimpi itu dapat beberapa hari, gue tuh pengen banget yang namanya kayak kontrol gitu ke rumah sakit besar gitu kan. Belum gue ngomong sama suami gue ini, tiba-tiba pas pagi-pagi gue mau berangkat kerja, itu celana kantor gue, celana kerja gue itu kayak basah, gue ngerasa kayak basah gitu, kayak basah. Nah pas gue mau isi bensin sama suami gue, pas gue turun, nah gue lihat di jok motor gue ini kok basah ya gitu. Gue gini nih guys, di jok motor set gitu, ternyata darah. Gue kaget, gue bingung gitu. Akhirnya gue ngomong sama suami gue, ya mama keluar darah gitu. Suami gue bilang di mana gitu, terus dia ngeliat, ya udah pulang deh, pulang gitu. Akhirnya gue nggak masuk kantor waktu itu, gue langsung izin pulang gitu. Nah di rumah pun darah itu semakin banyak gitu guys, jadi kayak kita menstruasi tapi itu menstruasinya tuh banyak gitu, cuman nggak ada gumpalan-gumpalan darah, cuman sekedar darah aja, cuman banyak gitu. Nah gue ngerasa ini nggak sehat nih, kandungan gue nggak lagi baik-baik aja gitu. Akhirnya gue tunggu sampai sore. Kalau emang dia berhenti berarti gue cuman flag itu, tapi ini sampai sore gue tungguin, itu sama sekali nggak ada perubahan, justru makin banyak. Akhirnya gue sama suami gue memilih buat ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, gue nunggu antrian, gue ngerasa perut gue nih nggak enak, jujur agak sedikit nyeri, tapi nggak dahsyat ya, agak sedikit nyeri. Sampai pada akhirnya nomor urut gue dipanggil, nama gue dipanggil, gue masuk ke ruang periksa ibu hamil, periksa kandungan. Gue di USG dan gue shock banget, gue kaget banget. Itu di layar USG gitu, itu janin gue udah hancur guys. Jadi janin gue itu udah nggak berbentuk bayi, tapi udah hancur kayak bubur. Gue shock. Terus dokter langsung ambil tindakan, nanti malam abis isya atau abis maghrib paling cepat kita lakukan kuretase. Jadi sebelum gue di kuretase, akhirnya pas dikeluarin kan ditaruh di plastik nih guys. Janin gue tuh ditaruh plastik, itu udah selesai dirapihin, dan ya seperti apa yang gue lihat di layar, senyatanya janin gue itu benar-benar yang hancur. Dan dari situ gue langsung kepikiran sama mimpi gue, dan gue langsung ngomong sama suami gue, kemarin gue gak mimpi, berarti kemarin gue nyata ada di dunia lain, di dimensi lain, dengan keadaan gue ini lagi hamil. Dan yang di mimpi gue itu ternyata ya sematanya sewajarnya itu bukan keadaan mimpi yang gue rasa, tapi itu nyata. Sekarang kayak janin udah usia 8 minggu. Itu kan kalau kita tidak memberikan obat untuk merusak perkembangan dia nggak akan pernah hancur gitu. Kalaupun tidak berkembang, itu pasti pertumbuhannya tidak akan membesar. Akan seperti itu aja, tapi itu malah hancur lebur, seolah-olah kayak bener-bener dihancurin gitu. Dan gue sama suami ya udah mengikhlaskan apa yang udah terjadi, mungkin sudah kehendak yang maha kuasa, jadi mencoba untuk sabar dan ikhlas. Jadi itu pengalaman pribadi gue yang menurut gue berawal dari mimpi tapi jadi malapetaka buat gue sendiri. Dan sampai sekarang kalau ingat ke situ gue suka kadang-kadang nggak habis pikir gitu loh guys, ada gitu yang seperti itu.
Oke guys, terima kasih udah nonton video gue, udah dengerin cerita gue. Semoga kalian semua suka dengan cerita ini. Semoga cerita ini ada manfaatnya, ambil hikmahnya, buang jeleknya. Terima kasih udah nonton. Sehat-sehat semua untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya agar gue bisa terus berkembang di channel ini. Sampai jumpa di video cerita selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.